Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi adalah seorang yang memiliki wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu syariat, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, hanya mengamalkannya saja. Berbeda dengan Rasul. Kalau Rasul yaitu seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dan sekaligus mengamalkannya. Salah satu nabi yang menjadi rasul adalah Nabi Nuh dan Nabi Muhammad SAW. Berikut dijelaskan kisah antara Nabi Nuh dan Nabi Muhammad yang jarang diketahui. Lantas bagaimana kisahnya? Simak videonya hingga akhir. Nuh adalah putra dari Lamik bin Matashalih bin Idris. Nuh diangkat sebagai nabi sekitar tahun 3650 sebelum Masehi. Nabi Nuh dikenal sebagai pendiri dan penghuni Bahtera sewaktu kejadian banjir bah melanda seisi bumi. Nabi Nuh adalah rasul ketiga setelah Nabi Adam. Sepanjang usianya, Nabi Nuh selalu memberikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, dakwahnya tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang baik. Bahkan mereka membenci dan meremehkan Nabi Nuh. Dan hanya sedikit yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal itulah Nabi Nuh adalah salah satu rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia sebelum terjadinya bencana besar yang hampir menghancurkan kehidupan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Nuh membuat kapal untuk menyelamatkan dirinya dan umat-umat lain yang bertakwa kepada Allah. Setelah selesai dalam membuat perahunya, Allah menurunkan hujan dari langit. Air yang berada di dalam bumi memancarkan dari segala penjurunya. Air di langit dan di bumi menyatu, sehingga menjadi air bah yang sangat besar. Umat-umat pengikut Nabi Nuh beserta dengan hewan-hewan yang ada di dalam kapal berada dalam lindungan Allah. Sementara umat-umat yang berada di luar kapal telah tenggelam. Sedangkan Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada Senin 12 Rabiul Awal pada tahun pertama peristiwa tentara bergajah. Nama ibu dari Muhammad adalah Aminah, sedangkan ayahnya bernama Abdullah. Nama Muhammad adalah pemberian dari kakeknya Abdul Muttalib. Alasan kakeknya memberikan nama Muhammad adalah ia ingin bahwa cucunya bisa menjadi pribadi yang terpuji baik di langit maupun di bumi. Nabi Muhammad adalah makhluk paling istimewa. Hal istimewa yang terdapat pada Nabi Muhammad yaitu memiliki wajah yang bersih dan bersinar, mengalahkan sinar bulan. Selain itu, Nabi Muhammad dijadikan sebagai nabi dan rasul terakhir dalam agama Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menerima wahyu pertama saat berusia 40 tahun di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad memiliki 4 sifat, yakni benar, dapat dipercaya, menyampaikan, dan cerdas. Nabi Muhammad sosok yang lembut dan penyayang terhadap umatnya. Tidak hanya pada umatnya, tetapi juga sayang kepada hewan. Allah memberikan perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal besar karena akan ada bencana dahsyat yang terjadi pada kaumnya. Setelah kapalnya selesai, Nabi Nuh, keluarganya, para pengikutnya yang beriman kepada Allah, semua binatang, serta makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah untuk tetap hidup, memasuki kapal tersebut. Ketika Nabi Nuh membawa sebuah benih pohon dan hewan dalam kapalnya, Nabi Nuh membuat perjanjian kepada semua hewan buas yang menumpang di kapalnya, agar hewan-hewan tersebut tidak berulah ketika sedang mengarungi lautan. Salah satu hewan buasnya adalah kalajengking. Awalnya, Nabi Nuh tidak ingin membawa kalajengking ke kapalnya karena takut mengganggu hewan lain. Nabi Nuh membacakan doa berupa salam kepada Nabi Muhammad. Doa ini dibacakan ketika didekati dengan hewan-hewan buas. Keselamatan dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Muhammad dan keluarganya dan kepada Nuh di semesta alam. Jika kita sedang berada dalam waspada terhadap hewan buas, maka bacalah doa tersebut.
niscaya hewan-hewan buas tersebut tidak akan mengganggu kita. Mengapa menyebutkan nama Nabi Muhammad ketika berdoa pada saat mengadakan perjanjian dengan kalajengking? Karena Nabi Muhammad SAW sudah dikenal oleh nabi-nabi sebelumnya, bahkan sudah dikenal sebelum Nabi Muhammad lahir. Mereka selalu menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW dan mengenalkan sosok kepribadiannya kepada umatnya masing-masing. Para nabi pun sering menyebutkan nama Muhammad dalam setiap doa-doa mereka. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.